Selamat bertemu kembali anak didik kami yang terkasih. Kembali kita belajar sosiologi pada hari ini. Bapak harap semua anak didik kami dalam keadaan sehat walafiat semua. Materi pelajaran kita pada pagi ini yaitu tentang interaksi sosial. Apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial itu? Pengertian interaksi sosial menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Kali lagi, menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Ya, dalam gambar-gambar ini contoh individu dengan individu. Seorang cucu mencium pipi kakeknya. Jadi seorang dengan seorang, berarti itu individu dengan individu. Kemudian ada individu dengan kelompok. Seorang guru memimpin beberapa orang anak didiknya untuk belajar. Jadi gurunya mengajari anak didik beberapa orang, gurunya satu orang, anak didiknya sekelompok. Jadi itu individu dengan kelompok. Kemudian kesebelasan PSG tanding sepak bola melawan kesebelasan Bayern Munchen. Itu kelompok dengan kelompok. Dan banyak contoh-contoh lain lagi. Hubungan antara individu dengan individu. Ketika seorang kakak mengajari adiknya memasak, atau si A dan si B berkelahi, berantem. Jadi tidak selamanya interaksi sosial itu menunjukkan kerjasama. Bisa juga mengarah kepada konflik. Kemudian individu dengan kelompok, itu misalnya seorang pendeta berkhotbah di hadapan jemaatnya, atau seorang caleg berkampanye di hadapan ribuan massa. Lalu kelompok dengan kelompok, misalnya masyarakat desa A bersama-sama dengan masyarakat desa B bergotong royong membersihkan perbatasan kedua desa. Atau Indonesia dengan Malaysia mengadakan kerjasama bilateral. Atau mungkin Palestina berperang melawan Israel. Itu juga termasuk contoh dari interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Ya. Kemudian, apakah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Interaksi sosial terjadi apabila adanya kontak sosial. Itu yang pertama, atau social contact. Yang kedua, komunikasi. Jadi ada kontak sosial dan ada komunikasi. Jadi kontak sosial, nah seperti dalam gambar ini, orang bersalaman. Atau bisa orang saling melambai, atau saling mengedipkan mata, itu berarti kontak sosial, komunikasi. Jadi pembicaraan, baik pembicaraan secara lisan, tulisan, ataupun mungkin dengan bahasa syarat, itu komunikasi.
Nah, lebih jelasnya kita lihat di sini. Pertama, tadi syarat daripada interaksi sosial adanya kontak sosial atau social contact. Kontak berasal dari kata kon atau kun yang berarti bersama-sama, dan tengo yang artinya menyentuh, tango menulisnya. Jadi secara harfiah kontak berarti saling menyentuh. Dalam sosiologi, kontak tidak hanya bersentuhan fisik saja. Kadang-kadang bisa terjadi tanpa fisik. Misalnya berbicara melalui telepon, menulis surat, dan internet. Nah, itu yang saya katakan tadi contoh, mungkin satu orang berada di atas gunung melambai kepada orang lain yang kelihatan di lereng gunung. Maka secara fisik tidak bersentuhan, tapi berjauhan. Bisa mengadakan kontak sosial dengan melambai. Kemudian kontak sosial ini dapat dibedakan beberapa bentuk sebagai berikut. Pertama, kita lihat dari bentuk wujud. Dilihat dari bentuk wujud, maka kontak dapat dibedakan kontak antara individu dengan individu. Nah, seperti contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Kontak antara guru dengan seorang guru yang lain, orang tua dengan anaknya, siswa dengan siswa yang lain, penjual dengan pembeli. Itu antara individu dengan individu, seorang dengan seorang. Kemudian ada kontak antara individu dengan kelompok, guru dengan murid-muridnya di kelas, penceramah dengan peserta seminar, dan sebagainya. Kemudian kontak antara kelompok dengan kelompok, pertandingan sepak bola antara dua tim kesebelasan, pertandingan bola voli, atau seperti kita kata tadi, perang antar negara atau hubungan bilateral antar negara. Itu kontak antara kelompok dengan kelompok. Itu dilihat dari bentuk atau wujud. Kemudian berdasarkan cara, maka kontak dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kontak langsung atau primer, dan yang kedua kontak tidak langsung atau sekunder. Kontak langsung atau primer yaitu hubungan timbal balik yang terjadi secara langsung. Contoh, berbicara secara langsung, berjabat tangan, tersenyum satu sama lain secara langsung saling berhadapan, dan bahasa isyarat seperti melambaikan tangan. Itu kontak langsung. Sedangkan kontak tidak langsung atau sekunder yaitu hubungan timbal balik yang memerlukan perantara atau media. Jadi ada alatnya, ada perantaranya, ada medianya. Yang dimaksud dengan media itu misalnya bisa berupa benda seperti telepon, TV, radio, handphone, surat, dan telegram. Atau bisa juga menggunakan manusia. Jadi ada orang ketiga. Misalnya seorang pemuda meminang seorang gadis melalui orang lain. Ada orang ketiga sebagai perantaranya. Itu kontak tidak langsung. Kemudian berdasarkan sifatnya, maka kontak sosial itu juga dibedakan dua macam, yaitu kontak positif dan kontak negatif. Kontak positif yaitu kontak sosial yang mengarah kepada suatu kerjasama. Misalnya kontak antara pedagang dengan pembeli, itu menunjukkan kerjasama. Atau si A dengan si B bersama-sama mengerjakan soal PR yang diberikan oleh guru, itu kerjasama. Tapi ada juga kontak negatif, yaitu kontak sosial yang mengarah kepada suatu pertentangan atau konflik. Misalnya kontak senjata antara dua negara yang sedang berperang. Atau si A dan si B berkelahi, berantem. Itu juga termasuk kontak negatif. Itulah jenis-jenis kontak sosial. Tadi ada
tadi dibedakan antara kontak berdasarkan wujud atau bentuk, ada tadi individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Kemudian berdasarkan cara, ada kontak langsung atau kontak primer, kemudian ada kontak tidak langsung atau kontak sekunder. Lalu berdasarkan sifatnya, maka ada kontak positif dan kontak negatif. Lanjutnya, syarat yang kedua daripada interaksi sosial itu adanya komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling memengaruhi di antara keduanya. Komunikasi proses penyampaian pesan. Jadi ada pesan dari satu pihak. Pesan itu bisa berupa ide atau gagasan, sampaikan kepada pihak lain agar terjadi saling memengaruhi di antara keduanya. Jadi komunikasi ini dibedakan menjadi dua cara, yaitu ada komunikasi lisan dan tulisan atau verbal, kemudian ada komunikasi non-verbal atau isyarat. Ya, jadi komunikasi lisan dan tulisan itu komunikasi verbal, sedangkan komunikasi menggunakan bahasa isyarat itu komunikasi non-verbal. Jadi kalau komunikasinya verbal, lisan dan tulisan, itu menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua pihak. Misalnya berbicara langsung dan melalui telepon. Sedangkan komunikasi isyarat tentunya menggunakan gerak-gerik badan atau bahasa isyarat atau menunjukkan sikap tertentu. Misalnya menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan melambaikan tangan. Itulah komunikasi itu dibedakan atas komunikasi lisan dan komunikasi syarat. Kemudian syarat-syarat komunikasi. Komunikasi dapat berlangsung apabila memenuhi syarat. Yang pertama, ada pengirim, yaitu pengirim pesan, disebut namanya sender, yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak yang lain. Harus ada pengirim. Lalu yang kedua, atau B, penerima atau komunikan, itu disebut istilahnya receiver, yaitu pihak yang menerima pesan dari pihak lain, ya dari sender tadi. Lalu yang ketiga ada pesannya atau message, adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh setiap pihak kepada pihak lain. Jadi pesan, maksud apa yang kita sampaikan. Lalu yang keempat ada umpan balik atau feedback, itu tanggapan dari penerima. Jadi misalnya seperti saat ini saya menyampaikan pesan, mengirim pesan melalui Google Classroom. Itu berarti saya posisinya di sini sebagai sender. Kemudian kalian sebagai anak didik itu sebagai penerima atau komunikan atau receiver. Jadi kalian yang menerima pesan dari saya. Kemudian ada pesan, yaitu materi-materi sosiologi yang saya sampaikan, yang saya ajarkan ini, itu pesan. Lalu ada umpan balik. Nah, ketika saya nanti memberikan PR, tugas kalian menjawab pengirimnya, berarti itu ada tanggapan dari kalian. Nah, begitu. Maka antara saya dengan kalian, anak didik, telah terjadi komunikasi. Itu syarat-syarat komunikasi. Ya, itulah yang merupakan syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu ada kontak sosial dan ada komunikasi. Harus ada kedua-duanya. Hanya kontak sosial saja tanpa dilanjutkan komunikasi, itu berarti belum terjadi interaksi sosial.
Tapi hanya komunikasi tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kontak sosial. Jadi harus kedua-duanya, ada kontak sosial dan ada komunikasi. Kemudian interaksi sosial tadi diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Atau lebih jelasnya tadi, menurut Kimberly Young dan Raymond W. Mack, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Demikian yang mau disampaikan pada kali ini. Sekian.